Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang mata kuliah metodologi penelitian dengan materi bagaimana cara menulis bab 2 atau tinjauan pustaka. Baiklah, kita akan mulai ya. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini itu terkait dengan penulisan bab 2 atau tinjauan pustaka. Kemarin kita sudah bicara tentang bagaimana cara menulis bab 1, yaitu terkait dengan latar belakang ya. Jadi pendahuluan isinya ada latar belakang, kemudian tujuan, kemudian ada rumusan masalah dan ada manfaat. Sekarang setelah kita belajar tentang bab 1, kita akan belajar bagaimana cara melakukan penulisan tentang tinjauan pustaka. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya yang dikatakan atau yang dinamakan dengan tinjauan pustaka itu adalah ringkasan komprehensif dari penelitian sebelumnya tentang suatu topik. Artinya, tinjauan pustaka ini merupakan salah satu pemikiran secara teori ya. Jadi tinjauan pustaka ini adalah bukan asumsi atau bukan pendapat, namun beberapa ringkasan yang melalui penelitian sebelumnya untuk dijadikan suatu topik. Nah, kemudian tinjauan pustaka ini bisa berasal dari artikel, buku, sumber lain yang relevan. Kemudian beberapa kali saya juga sudah menjelaskan terkait dengan referensi yang digunakan adalah 10 tahun terakhir, jadi minimal tahun 2011. Kemudian untuk sumber tinjauan pustaka ya, tadi di slide awal sudah dijelaskan beberapa sumber tinjauan pustaka. Di sini saya sebutkan kembali untuk memperjelas bahwasanya sumber tinjauan pustaka itu bisa berasal dari jurnal penelitian. Kalian kemarin sudah mencari jurnal penelitian sebagai acuan untuk mengajukan judul ya. Jadi itu adalah salah satu contoh dari jurnal penelitian. Kemudian disertasi ini adalah tugas akhir dari program doktor, itu juga bisa digunakan. Kemudian tesis ya dari program magister, skripsi atau KTI dari program sarjana atau program diploma, itu semua adalah hasil laporan penelitian. Kemudian buku teks juga bisa, kemudian ada terbitan resmi pemerintah dan lembaga-lembaga lain. Di sini contoh dari terbitan resmi pemerintah atau lembaga lain itu misalkan dari WHO atau Riskesdas atau dari lembaga-lembaga lain yang digunakan sebagai penulisan di tinjauan pustaka. Baik, untuk menulis di tinjauan pustaka, yang lainnya adalah bagaimana cara menulis dari subbab satu ke subbab yang lain. Jadi antar subbab itu harus ada kesinambungan ya. Jadi atasnya dan bawahnya itu selalu berkaitan. Kemudian untuk penulisan nama pengarang bersumber dari kepustakaan dan tidak mencantumkan gelar akademik. Artinya begini, jadi ketika kalian itu menuliskan suatu konsep, suatu teori harus ada referensinya ya. Contohnya pengertian tentang terapi musik. Nah, di situ kan kalian akan mendapatkan beberapa referensi yang mana di situ akan ada nama pengarangnya. Itu wajib dicantumkan di setiap konsep teori yang kalian ambil. Nah, yang diambil itu adalah nama belakangnya saja. Contohnya Anissa Oktiawati. Berarti yang akan saya tulis di sitasi bab 2 adalah Oktiawati, 2020 misalkan begitu. Jadi bukan nama depan tapi nama belakang dan tidak perlu dicantumkan gelar akademiknya. Kemudian yang ketiga, untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, studi pustaka atau tinjauan pustaka itu harus memenuhi prinsip kemutakhiran. Artinya memang benar-benar referensi yang digunakan itu adalah referensi yang terbaru ya. Jadi kalau misalkan tadi di awal sudah disebutkan 10 tahun terakhir, yaitu berarti referensi yang dianggap terbaru. Kemudian apabila menggunakan literatur yang edisinya sama, kita pakai edisi yang terbaru. Misalkan kalian menemukan dua buku punyanya Sugiono, edisi 1 dan edisi 2. Nah, kalau kalian mau menggunakan referensi, itu gunakanlah yang edisi terbaru, jangan edisi yang lama, seperti itu.
Ya, selanjutnya adalah saya di sini sudah mencoba untuk menuliskan aplikasi dari penulisan bab 2. Aplikasinya adalah yang pertama saya contohkan terkait dengan judul. Jadi di dalam judul ini harus mencakup intervensi ya, intervensi yang digunakan itu apa, terapi musik klasik, kemudian untuk mengatasi masalah apa ya, di sini untuk mengatasi nyeri, kemudian pada penyakit apa, post op hernia. Nah, setiap judul yang kalian ajukan itu diharapkan mencakup intervensi yang akan dilakukan, gunanya untuk mengatasi masalah apa, dan pada pasien apa. Nah, di sini saya contohkan yaitu penerapan terapi musik klasik terhadap penurunan nyeri pada pasien post operasi hernia inguinalis. Ya, kemudian bab 2. Nah, bab 2 ini isinya nanti adalah terkait dengan tinjauan pustaka. Ya, ini tinjauan pustaka. Isinya apa? Nanti akan ada 2.1 dan 2.2. 2.1 itu adalah tentang asuhan keperawatan pasien hernianya. Jadi kalian akan menuliskan tetap asuhan keperawatan pada pasien hernia ya. Nah, yang ditulis di bab 2 semuanya adalah teori. Tidak ada yang menuliskan hasil dari askep pasien hernia, tetapi secara teori. Pengkajian pada pasien hernia inguinalis secara teori bagaimana sih? Kemudian yang kedua, diagnosa yang muncul itu bagaimana sih? Nah, diagnosa yang muncul pada pasien post op hernia itu adalah ini post op hernia itu adalah salah satunya harus ada nyeri ya. Jadi nyeri akan menjadi salah satu diagnosa prioritas yang akan kalian tulis di teori. Kemudian nanti intervensi. Nah, intervensi yang kalian tulis pada nyeri itu salah satunya nanti akan ada pemberian terapi musik. Begitu. Kemudian nanti implementasi dan evaluasi secara teori itu bagaimana. Begitu untuk 2.1. Kemudian 2.2 itu adalah tentang terapi musiknya. Ya, tadi kan intervensinya ya, itu intervensinya itu adalah terapi musik. Jadi nanti kalian akan menuliskan beberapa konsep teori tentang terapi musik, khususnya adalah terapi musik klasik ya. Nah, terapi musik ini nanti kalian akan menuliskan di sini ada pengertian, jenis terapi musiknya, prosedur pemberiannya, itu akan dirangkum di sini berdasarkan jurnal penelitian dan berdasarkan buku teks atau sumber-sumber dari tinjauan pustaka yang tadi sudah saya jelaskan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesinambungan antar kalimat atau antar paragraf ya. Jadi di dalam kita membuat parafrase ya, itu juga harus ada kesinambungan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain atau antar paragraf satu dengan paragraf yang lain. Nah, di sini untuk yang akan saya jelaskan adalah di poin 2.2 yaitu terapi musik klasik. Nah, di terapi musik klasik itu kan biasanya kalian nanti akan menemukan beberapa referensi ya, beberapa bacaan atau hasil searching ya. Jadi misalkan di sini saya contohkan kalian menemukan dua referensi yang mengatakan terkait dengan pengertian dari terapi musik. Yang pertama menurut Wulan, yang kedua menurut Intan. Untuk penulisan di dalam karya tulis ilmiah itu berbeda dengan penulisan yang ada di makalah. Nah, kalau di makalah kan biasanya kalian menulis seperti ini ya. Jadi terapi musik menurut ini sendiri, terapi musik menurut ini sendiri. Kalau di karya tulis ilmiah kita bikin suatu narasi. Isinya di pengertian itu bisa aja pengertian, kemudian tujuan ataupun manfaatnya. Nah, dari dua pengertian ini kalian harus lakukan yang namanya parafrase. Parafrase itu menjadikan satu pengertian, dua pengertian ini menjadi satu pengertian dengan bahasa kamu sendiri tanpa mengurangi makna dari apa yang Wulan dan Intan ini tulis begitu ya. Jadi contohnya di sini nanti terapi musik adalah alunan lagu yang bermanfaat
untuk mengatasi stres seseorang dan dapat menenangkan seseorang tersebut, misalkan gitu. Jadi antara pengertiannya dari Wulan dan pengertian dari Intan itu dijadikan satu dengan menggunakan kalimat kalian sendiri tanpa mengurangi makna dari pengertian yang didapatkan berdasarkan referensi. Seperti itu. Nanti ditulis di sini ya. Nah, referensi ini dua akan dijadikan satu, nanti sitasinya ya, sitasi atau yang di belakangnya itu nanti ditulis dua orang, Intan, 2018, titik koma, Wulan 2019, seperti ini. Jadi nanti akan ada dua referensi yang kalian jadikan satu. Nah, penulisannya berdasarkan abjad, berarti I dulu baru W. Begitu ya. Jadi ini caranya kalian menyusun beberapa kalimat menjadi parafrase. Kemudian untuk antar subbab tadi ya, antar subbab itu kan pengertian dan jenis musik harus ada kesinambungan. Artinya ketika nanti kalian menulis pengertian di sini sudah selesai, kalian bisa pindah ke bawahnya itu dengan mengkaitkan kalimat yang mengarah ke jenis musik klasik. Ya, jadi misalkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wulan 2019 bahwa jenis-jenis musik yang dapat mengatasi stres pada seseorang adalah salah satunya jenis musik klasik, seperti itu. Nah, baru nanti 2.2.2 adalah jenis musik klasik apa saja. Ya, jadi antar subbab ini harus tetap ada keterkaitan. Baik, kemudian yang terakhir adalah dalam menulis daftar pustaka ya. Dalam menulis daftar pustaka itu harus disusun berdasarkan sistem nama. Jadi abjad ya, berdasarkan abjad. A sampai Z berarti A dulu, B, C dan seterusnya. Kemudian nanti diikuti tahun, judul tulisan, nama jurnal ataupun penerbit ya. Jadi nanti kalian akan menuliskan sesuai dengan abjad nama pengarang. Kemudian tidak perlu ditambahkan gelar akademik, cukup nama belakang, koma, inisial huruf depannya. Kemudian semua yang akan kalian gunakan di dalam bab 2, bab 1 maupun nanti bab 3, kalian harus masukkan ke dalam daftar pustaka ya, untuk supaya tidak ada yang terlupakan. Itu bisa dimasukkan ke dalam sistem atau aplikasi Mendeley ya, begitu. Untuk materi yang tadi sudah saya sampaikan, saya harapkan kalian bisa memahami, bisa dipahami, dan bisa dimengerti. Kemudian bisa diaplikasikan dalam kalian nanti membuat KTI kalian, di mana nanti bab 2 adalah rangkaian dari beberapa konsep teori yang memang harus kalian cari dasar teorinya, sehingga tidak hanya asumsi yang kalian dapatkan, tetapi nanti kalian bisa langsung menuliskan menjadi suatu kalimat paragraf, dan kalian jangan lupa untuk melakukan parafrase. Artinya kita harus menghindari terjadinya plagiasi. Kemudian dalam penulisan daftar pustaka juga diharapkan kalian sudah mempelajari ya terkait dengan aplikasi Mendeley. Kita tidak bisa belajar secara langsung, tapi kita bisa belajar melalui video, yang mana nanti kalian bisa langsung melakukan download aplikasi tersebut, kemudian mempelajarinya secara mandiri. Nah, itu fungsinya adalah untuk kalian memasukkan semua referensi-referensi yang kalian dapatkan ke dalam aplikasi Mendeley, sehingga pada saat kalian menuliskan daftar pustaka atau sitasi, kalian tinggal open akses Mendeley, kemudian nanti akan secara langsung, secara otomatis terdeteksi, dan kalian tidak perlu menuliskan secara manual untuk daftar pustaka yang akan digunakan di dalam karya tulis ilmiah, seperti itu. Demikian untuk kuliah kita hari ini. Semoga kuliah kita bisa bermanfaat, tidak mengurangi
rasa paham kalian terhadap materi yang saya sampaikan, kemudian bisa maksimal, dan kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.